Sinu'ain Aba Ba'u. Bapak dan sekeluarga, sebagai tuan rumah yang saya hormati, dan para sepuh, ibu sepuh yang saya hormati pula, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala keluarga di RT 34 RW 10 Jumkaryan di Jakarta yang saya hormati dan saya muliakan, serta adik-adik ya, lawan ibu kita pandangan yang saya hormati. Pertama, mari kita senantiasa mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT. Mengapa? Karena Allah sampai sekarang ini masih memberikan kesehatan, kekuatan ya pada diri kita masing-masing, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita dari rumah menuju ke rumahnya Bapak Danang di Santol dalam rangka untuk jalan bersama-sama sekaligus sebagai arisan RT 34 secara rutin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Kemudian marilah kita senantiasa ingat serta sampaikan salam serta sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita, sebagai tokoh panutan kita yang itu untuk memperjuangkan agama ya sampai akhir zaman lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang setia dan taat untuk mengikuti jalannya sampai akhir zaman. Dengan ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian yang berbahagia, saya diminta untuk mengisi hikmah sawalan. Ini singkat saja ini, tidak terlalu lama-lama karena pada intinya tadi sudah disampaikan sama Bapak Agus, sehingga mau sama Pak Rais ternyata beliau kita yang menyampaikan pada Pak Agus. Saya kira tidak masalah ya, alhamdulillah kita sudah saling memaafkan. Ini intinya di situ loh saja, jadi sudah selesai ya. Ini masalah intinya kegiatannya adalah untuk saling memaafkan satu sama lain. Mungkin saya ingin sedikit memberikan satu latar belakang ya, kenapa kita ini harus bersalaman, bersilaturahmi, sawalan gitu ya. Mengapa? Tentu saja mungkin sedikitnya sudah tahu, sudah paham loh. Ini berdasarkan riwayat Nabi ya, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah duduk-duduk ya sama para sahabatnya itu mengatakan atau bertanya dia. Tapi pertanyaan ini seolah-olah hanya apa ya istilahnya? Dia hanya mengecek sejauh mana ya pengetahuan mereka. Tapi pada dasarnya yang tahu hanya Nabi sendiri ya, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Taala. Jadi pertanyaan gini, apa itu muklis? Ya. Sahabat kan bingung muklis itu apa gitu. Siapa itu orang yang disebut dengan bangkrut? Nah, kalau di orang lain termasuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab, tanpa alasan. Jadi di akhirat besok itu akan dihisab. Ketika seseorang itu tadi yang disebut orang bangkrut tadi ya, itu punya amalan sholat, jangan puasa, haji, benar 1000 jihad sekalipun ya, ketika ditimbang, maka orang yang dizalimi tadi itu diberikan pahalanya. Pahala sholat diberikan, siapa yang dizalimi diberikan pahala zakat, siapa lagi yang zalimi. Kan yang zalim itu bukan hanya satu orang ya, beberapa orang kan. Sampai akhirnya pahalanya habis, bangkrut, itulah bangkrut. Nah, ketika dia pahalanya habis, sedangkan orang yang dibujuk itu masih ada yang perlu diberikan pahala dari orang itu, akhirnya kan stoknya habis tuh ya. Akhirnya dosanya orang yang dizalimi tadi, orang yang digunjing, orang yang difitnah tadi, kembali kepada orang yang orang yang dibangkrut tadi. Sehingga dosanya itu dilimpahkan dan dimasukkan dalam neraka Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah cerita dari para sahabat ya yang ditanya tentang siapa itu orang bangkrut. Nah, dari itu hadirin yang Rasulullah, maka para ulama memberikan satu rumusan gitu ya. Oh, kalau begitu berarti kita itu perlu sekali ya untuk bagaimana kita berkumpul ya, bersalaman, bersawalan untuk saling mengingatkan, saling mengingatkan
Ya karena kan dalam kehidupan kita ini kita tidak terlepas dulu tentang yang mengunjungi dan tak mengunjungi ya. Kalau hidup ya, terus terang saja. Saya itu ya sedikitnya ya juga terimbas juga ya ketika kita misalnya di rumah kita berdua dengan ngobrol, tahu-tahunya mengobrolkan orang lain, ya mengobrolkan teman kita kan gitu. Itu tidak terasa. Jadi baik sengaja atau tidak disengaja, maka tetap itu adalah merupakan suatu dosa. Nah, berhubung kita ini masih dalam keadaan hidup hamil dari kita mulai Rabi, inilah kita Al-Quran bila ada kalangan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu kembali kepada ketakwaan. Siapa yang bertakwa? Itu orang yang percaya, yakin pada Allah SWT, yakin pada hari akhirat, yakin kepada adanya surga dan neraka. Besok di akhirat itu kita akan dihisab, apakah kita akan masuk surga atau masuk ke neraka. Itu adalah tergantung dari amalan kita untuk kita di bumi ini, ya bekerja atau berkarya atau beribadah di muka bumi ini. Kalau kita beramal yang baik, yang benar, yang soleh, insya Allah kita akan menumpuk harta amal itu tadi, kita akan mendapatkan kesyukuran Allah SWT. Tapi kita kalau mengumpulkan ke perbuatan yang jelek, yang salah, ya maka itu akan menumpuk, ya kemudian kita akan dimasukkan dalam nerakanya Allah SWT. Nah, di dalam hisab besok itu hanya selisih satu zarah saja. Ya, dalam pemahaman agama Islam itu kan, itu nanti akan ditimbang amalan kita ini.